Sebenarnya industri kesehatan di Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih? Kan kalau kita lihat berkaca di 2019-2020 after COVID, kayak semuanya adjustment-nya luar biasa. Yang Anda lihat seperti apa? Jadi saya lihat pas kita zaman COVID itu kita ada reset dalam pemikiran kita dalam kesehatan. Yang pasti sekarang awareness tentang kesehatan itu sangat lebih tinggi. Dan itu akan men-change pola lifestyle hidup kita. Jadi ke depan saya lihat industri kesehatan ini prospeknya sangat-sangat bagus. Di mana satu, awareness-nya lebih banyak. Dan kedua pun kita sebagai negara yang lagi berkembang ya, otomatis healthcare spending-nya akan naik. Jadi saya lihat ke depannya industri kesehatan itu sangat cemerlang, tapi of course ada challenge juga di setiap industri, yaitu di setiap industri yang atraktif, pasti akan kompetisinya juga lebih ketat. Benar. Jadi kita pun harus siap siaga bagaimana kita juga bisa bersaing dengan kompetisi-kompetisi yang jauh lebih intens daripada sebelumnya. Tapi Mayapada Hospital sendiri merasa tadi kan dibilang healthcare spending-nya meningkat. Ada kebutuhan yang lebih berarti ya kesehatan di masyarakat dan sudah terasa juga ya Pak? Ya, kita lihat dari segi spending dari rata-rata dari para pasien itu setiap tahun tuh meningkat. Jadi satu adalah jumlah kuantum pasien yang datang jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dan kedua kita juga lihat secara average spending per pasiennya pun juga ada peningkatan. Walaupun kita tahu sendiri dalam situasi ekonomi global sekarang lagi banyak yang slow ya. Tapi kita lihat patient spending-nya itu masih konsisten atau di berbagai sektor ada juga yang meningkat. Gitu. Jadi kita emang healthcare itu menjadi salah satu prioritas utama bagi masyarakat Indonesia. Makanya terus kemudian ada aksi begitu ya dari Mayapada Group Healthcare sendiri begitu ya untuk kerjasama bersama dengan Apollo Hospitals India begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya latar belakangnya mungkin bisa diceritain ya? Jadi kita kalau lihat secara global ya, kita take a step back, kita lihat siapa sih yang pernah hadapin challenge-challenge seperti Indonesia. Sebetulnya kita lihat negara India itu menjadi satu panutan yang kita bisa pelajari. Dari trip saya ke Delhi ini, saya belajar bahwa India itu banyak mengalami problem-problem yang similar dengan Indonesia, tapi sudah dialami mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu. Jadi menurut saya kita bisa dapat banyak sekali pelajaran dari India. Dan juga kita lihat secara geografis dan juga secara demografis, India itu banyak similarity dengan cara pola hidup, lifestyle dengan masyarakat Indonesia. Dan India pun kalau kita lihat secara teknologi salah satu yang paling berkembang. Dan kita lihat ini segala negara yang maju dan kita pun inisiatif Pak Presiden untuk bisa menggandeng India. Jadi saya ini memberikan sebuah momentum yang sangat bagus buat kita bisa menjalankan kerjasama dengan grup rumah sakit swasta terbesar dari India. Kalau di India sendiri yang mungkin dari pantauannya Pak Jonathan dan lihat sendiri begitu ya di sana seperti apa mereka industri kesehatannya, terus how they maintain kesehatan dari masyarakat India gitu yang mungkin bisa diadapt dengan cultures yang ada di Indonesia, Pak. Satu sudah jelas bahwa healthcare spending-nya mereka itu sangat besar. Bagi negara yang sekarang kita bisa katakan sudah paling besar ya di dunia secara populasi ya, mereka punya healthcare spending itu konsisten naik terus. Kedua kita juga bisa lihat, ini lumayan surprise juga sih datanya. Kita juga bisa lihat juga bahwa India pun juga banyak ekspor dokter-dokter keluar. Kita lihat kalau sebetulnya ya dokter-dokter Singapura, Malaysia banyak yang keturunan India juga. Jadi kita lihat bahwa India itu secara medical advancement, medical technology merupakan salah satu yang terbaik di dunia sekarang. Dan itu menjadi satu acuan kita untuk kita bisa belajar dari mereka juga. Supaya kita bisa belajar lebih cepat dan juga bisa bersaing dengan kita punya kompetisi. Nanti akan seperti apa kolaborasi ini diharapkan pastinya bisa meningkatkan layanan kesehatan lah di Indonesia. Nanti akan seperti apa sistem adaptnya Pak? Jadi kita punya goal itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang lebih baik kepada pasien. Itu adalah goal daripada Mayapada Healthcare Group. Salah satunya adalah kita harus upgrade kita punya self juga. Jadi yang pertama itu adalah transfer of knowledge. Karena kita lihat SDM itu sangat penting, transfer of knowledge ini juga both parties. Di mana kita sudah ada agreement untuk bisa mendatangkan dokter India dan juga perawat dari India untuk Indonesia, untuk di KIK Kesehatan kita di Batam. Kedua pun kita juga sudah ada agreement juga untuk bisa mengirim SDM medis kita ke India untuk
belajar lebih lanjut lagi. Dan mereka bisa melakukan hands-on training dalam waktu mendekat. Jadi kita lihat nih bahwa peningkatan SDM ini sangat penting. Mereka mengirim dokter supaya kita juga bisa belajar daripada mereka, dan kita pun mengirim dokter dan perawat pun ke mereka untuk mereka juga bisa dapat hands-on training mengerjakan di India. Karena sebetulnya membedakan dokter kita dengan dokter-dokter di India itu adalah mereka itu prakteknya melakukan prosedur itu secara volume itu jauh lebih banyak. Dan itu yang meningkatkan volume lebih banyak, berarti kasus sebenarnya lebih besar. Lebih besar juga, dan itu yang meningkatkan keterampilan karena praktis terus. Kalau you praktis terus setiap hari dan volumenya jauh lebih banyak, you akan menjadi dokter yang lebih baik. Gitu. Dan itu yang kita harapkan, mereka bisa belajarkan hands-on training di India itu untuk bisa mendapatkan repetisi tersebut. Untuk bisa melihat pasien, melihat banyak kasus-kasus yang lebih baru. Kedua pun kita juga harus mengadop teknologi juga. Bagaimana kita bisa improve dalam melayani pasien berdasarkan teknologi. Affordability atau biaya, kan kita juga suka ada comparisons kayak misalnya karena teknologinya tinggi, pasti biaya kesehatannya juga lebih mahal gitu ya. Nah ini seperti apa sih kalau kita compare dengan yang ada di Indonesia dan ada di India, kemudian faktor-faktor apa mungkin yang bisa jadi bargain dan apa yang bisa jadi solusi gitu ya dengan sistem pelayanan yang jauh lebih baik nantinya dengan biaya kesehatan yang kita tahu nih Pak Jonathan. Ya, kita tahu sendiri bahwa biaya kesehatan di Indonesia itu tidak murah. Dan kita kalau bandingkan dengan negara-negara lain, menurut saya dengan analisa saya bahwa Malaysia itu lebih murah. Itu mengapa begitu banyak pasien Indonesia itu suka ke Malaysia. Dan kita lihat pun di India pun juga lebih murah. Dan kita harapkan dengan kita bisa membuka rumah sakit internasional MABI, yaitu Mayapada Apollo Batam International Hospital di KIK Batam ini, KIK Kesehatan Batam, kita berharap kita juga bisa reduce kita punya cost di sana. Karena itu di KIK Kesehatan, dengan berbagai advantage daripada sebuah KIK. Kita berharap di sana itu bisa menjadi satu vehicle ya, untuk kita bisa menahan devisa keluar. Kita juga bisa menahan pasien untuk bisa berobat di Singapura atau Malaysia. Karena yang kita harapkan itu nanti rumah sakit pelayanan yang kita di MABI itu bisa lebih murah daripada yang Jakarta. Gitu, itu harapan kita, target kita. Dan memang kita sangat sadar bahwa cost of untuk healthcare itu tinggi, dan kita harus mencarikan cara-cara bagaimana untuk kita bisa menstabilkan atau even ke depannya kita bisa menurunkan cost daripada pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu seperti apa tuh Pak langkah-langkahnya? Apalagi tadi Pak Jonathan juga mention bahwa MABI nanti mungkin akan lebih murah gitu ya daripada yang di Jakarta. Berarti dengan kata lain kalaupun memang harus terbang ngapain jauh ke Singapura atau Malaysia, ke Batam aja ya. Ke Batam aja dan bisa dapat pelayanan yang sama dan harganya juga lebih murah. Tapi kan itu ada banyak yang harus di-adjust gitu dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi otomatis kita mendapatkan begitu banyak advantage di sebuah KIK kesehatan, antara lain adalah import duty-nya jauh lebih berkurang. Di mana harusnya alkes-alkes itu bisa lebih murah. Kedua juga masalah obat-obatan, pharmaceutical, kita juga berharap di sana juga bisa lebih murah. Otomatis kalau alkes lebih murah, obat-obatan lebih murah, kita bisa memberikan pelayanan yang di harga poin yang menurut saya bisa kita achieve di bawah di kota-kota lain di Indonesia, gitu. Itu akan menjadi satu competitive advantage buat Mayapada Apollo Batam International Hospital, di mana juga ditambah dengan dokter perawat yang akan langsung dari India dengan memiliki standar kualitas yang sangat bagus. Jadi kita harap ini menjadi suatu product offering yang sangat spesial, yang supaya kita bisa menahan devisa, seperti saya katakan, menahan pasien untuk keluar. Saya realistis mungkin kita nggak bisa tahan semuanya, tapi kalau kita bisa tahan 10-20% itulah jumlah yang sangat-sangat besar. Dan kita harap pun ini juga bisa menarik pasien dari Singapura, dari Malaysia juga bisa ke sana. Gitu. Jadi bisa wisata kesehatan, wisata kesehatan di Indonesia Batam, gitu ya. Batam dan juga dengan Bintan juga. Bintan gitu ya.